Sehingga harapannya dimulai dari MAN 1, perkembangan bangsa Indonesia ini bisa secara keseluruhan sehat secara fisik, sehat secara jasmani, dan rohaninya juga sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mansaro TV. Salam jumpa dengan inovasi terbaru dari MAN 1 Bojonegoro. Bersama saya Azimatun Nikmah, inilah podcast Mansaro TV. Terus belajar, cerdaskan diri, raih prestasi yang cemerlang. Baik, Sobat Mansaro TV, di episode podcast perdana kali ini kita kehadiran tamu spesial, yakni Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Bojonegoro, Bapak M. Saifuddin Yulianto. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat Bapak Nje? Sehat dan sangat luar biasa. Alhamdulillah. Baik Bapak, MAN 1 Bojonegoro, Sekolah Siaga Kependudukan, sebagai peraih penghargaan Wirakarya Kencana. Wirakarya Kencana, apa sih Pak itu Wirakarya Kencana? Wirakarya Kencana adalah sebuah penghargaan yang diberikan kepada para pemuda, para ibu, dan diantaranya adalah lembaga-lembaga pendidikan baik di sekolah maupun di luar sekolah. Dan alhamdulillah untuk penggerak di BKKBN, salah satunya adalah kita MAN 1 Bojonegoro mendapatkan itu. Dan yang luar biasa lagi, kita adalah yang pertama dan satu-satunya sampai dengan hari ini penerima Wirakarya Kencana di Indonesia. Ini yang luar biasa. Sangat luar biasa sekali. Dan juga tadi Bapak menyatakan bahwa Wirakarya Kencana ini adalah penghargaan dari BKKBN, sebuah lembaga yang berbeda dengan sekolah dan lain sebagainya. Apa sih indikator yang menyebabkan Madrasah Aliyah Negeri 1 Bojonegoro ini bisa mendapatkan penghargaan tersebut? Begini Mbak Adi, sebenarnya sebagai lembaga pendidikan, madrasah ataupun sekolah itu sebenarnya tidak bisa berdiri sendiri dan tanpa memperhatikan lembaga maupun kementerian yang lain. Lembaga dan kementerian yang lain itu juga bisa disebut dengan stakeholder, tempat di mana kita bisa mengembangkan kerjasama. Salah satunya adalah BKKBN. Kalau yang selama ini kita kenal adalah dari kepolisian, dari TNI, kemudian dari Dinas Kesehatan. Mereka sudah biasa bekerja sama dengan kita. Akan tetapi BKKBN ternyata memiliki program SSK, Sekolah Siaga Kependudukan, yang dikembangkan untuk madrasah dan sekolah. Alhamdulillah, di tahun 2018 kita memulai menerima itu sebagai sebuah program unggulan di madrasah, karena di dalamnya ada muatan-muatan positif yang sangat luar biasa. Di antaranya adalah perencanaan kehidupan di masa yang akan datang dari anak-anak, yang itu melibatkan banyak hal. Pada waktu itu memang konsentrasi kita pada menjauhi narkoba, kemudian nikah dini, kemudian seks bebas, itu masih terbatas di sana. Tetapi setelah berkembang, maka kita kembangkan pula dengan layanan-layanan yang lain. Di antaranya hari ini kita sudah bisa memberikan layanan untuk menghindarkan anak-anak kita, tunas-tunas bangsa ini itu agar tidak mengalami stunting. Stunting itu kekurangan gizi, kemudian ukuran tubuh kecil. Kalau ukuran tubuh kecil saja tidak masalah, jangan-jangan otaknya juga ikut kecil. Nah, makanya dari itu hari ini kita sudah mengembangkan di ruang pojok kita dengan High Corner. Di sana kita kenalkan makanan sehat itu apa, budaya hidup sehat itu apa, selain 3 hal di depan tadi yang kita sebutkan. Sehingga harapannya dimulai dari MAN 1, perkembangan bangsa Indonesia ini bisa secara keseluruhan sehat secara fisik, sehat secara jasmani, dan rohaninya juga sehat. Oh, berarti di madrasah ini juga disediakan ruang khusus, ruang khusus untuk pembinaan terkait SSK gitu Pak? Ya, pusat layanan khususnya kita sebut dengan pojok kependudukan. Itu sebenarnya sudah sangat representatif, tapi tahun ini kita kembangkan teras dari pojok kependudukan itu, dari ruang pojok kependudukan kita tambahkan menjadi High Corner.
Nah, di sana menampilkan menu makanan sehat itu apa saja. Dan kalau di sana saya sudah mencoba kemarin di 1 hari yang lalu, kita sudah mencoba. Ternyata sangat luar biasa. Di sana kita bisa ngobrol tentang keilmuan sambil menikmati layanan makanan sehat yang ada dan bisa jadi kita bawa dari rumah. Kemudian kita juga bisa melayani siswa-siswi kita yang ada permasalahan atau pengen konsultasi tentang jumlah penduduk, tentang kemudian demografi dan lain sebagainya, dan keuntungan-keuntungan serta kerugiannya. Di sana bisa kita diskusikan, nyantai sekali. Ruangnya terbuka karena berada di teras, dan alhamdulillah terasnya itu disambung dari ruang kegiatan kepramukaan dengan teras ruang pojok kependudukan. Seperti itu. Dengan diterimanya penghargaan ini, adakah konsekuensi? Maksudnya dari diterimanya penghargaan Wirakarya Kencana ini ada tanggung jawab lebih atau enggak sih Pak dengan adanya ini? Ya, jelas konsekuensi positif itu kita terima. Tanggung jawab lebih adalah kita juga diajak bekerja sama oleh BKKBN. Ada siswa kita yang waktu itu menjadi duta BKKBN dan keliling Indonesia atas nama Safira kalau tidak salah, sekarang kuliah di Solo. Kemudian kami selaku kepala madrasah dan beberapa rekan yang bertanggung jawab dalam kegiatan tersebut, Bapak Ibu guru juga anak-anak, juga menjadi duta untuk di wilayah Bojonegoro dan di Jawa Timur. Sehingga beberapa kali kita menjadi narasumber untuk itu. Dan hari ini kita juga sedang mengembangkan sekolah siaga kependudukan itu di SMA dan MA serta SMK di wilayah Kabupaten Bojonegoro. Dengan harapan jika itu kita terpenuhi, maka insya Allah generasi yang ada di Bojonegoro ini akan lebih maju dan berkembang. Mereka akan mengerti hidup sehat bagaimana, kemudian perencanaan kehidupan yang akan datang bagaimana, dan mereka akan bebas narkoba, bebas juga dari seks dan pergaulan bebas, dan yang penting dengan kebebasan itu mereka akan lebih mampu mengembangkan nalar, akal, dan daya kreativitas mereka. Luar biasa sekali Pak ya. Tadi Bapak menyebutkan bahwa dari MAN 1 Bojonegoro sudah melakukan sosialisasi ke madrasah, ke SMK, SMA yang ada di Bojonegoro. Ini kalau seumpama Pak ya, ada dari sekolah lain, dari sekolah luar kota, atau ingin mengikuti jejak dari MAN 1 Bojonegoro untuk menjadi sekolah siaga kependudukan. Ya. Bisa nggak sih Pak, maksudnya untuk sekolah lain mengikuti jejak dari MAN 1 Bojonegoro, ada nggak tips-tips untuk menjadi sebuah sekolah siaga kependudukan? Kita terima dan kita buka pintu selebar-lebarnya bagi mereka. Beberapa tahun ini kita sudah menerima tamu dari ujung barat sampai dari ujung timur. Dari ujung baratnya adalah dari perguruan tinggi yang ada di Aceh, melakukan penelitian tentang sekolah siaga kependudukan di kita. Kemudian dari Manokwari yang paling ujung timur, mereka juga sudah studi banding ke sini. Ada juga dari Bali, Jawa Tengah, dan dari beberapa kota yang ada di Jawa Timur. Kita terbuka, kita akan berbagi. Karena maju kalau sendiri itu nggak enak, tapi kalau punya teman insya Allah jauh lebih enak. Oh, seperti itu. Berarti sudah ke seluruh Indonesia ya Pak, yang sudah mengetahui bahwa MAN 1 Bojonegoro ini adalah sekolah siaga kependudukan. Betul. Setelah penerimaan penghargaan Wirakarya Kencana ini Pak, apakah MAN 1 Bojonegoro hanya kita sudah mendapatkan penghargaan Wirakarya Kencana, atau dari sekolah siaga kependudukan ini ada rencana-rencana lain, atau mungkin ada lomba-lomba lain yang akan diikuti dan lain sebagainya mungkin Pak? Kita tetap berkembang. Yang mengembangkan adalah kita sendiri, dibantu tentu dengan bimbingan dan pendampingan dari kantor Kementerian Agama di Kabupaten serta DP3AKB kepanjangan tangan BKKBN yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Ini akan kita lakukan, masukan-masukan mereka dan kreativitas anak-anak. Satu hal yang perlu dicatat, yang di luar dugaan kita, anak-anak pada waktu itu juga membuat lagu-lagu yang sempat diviralkan, dan insya Allah sampai hari ini beberapa orang yang di DP3KB itu selalu memutar lagu-lagu dari anak-anak kita. Ini menandakan bahwa kita tidak berhenti sampai di situ. Kita juga punya senam yang terkait dengan lagu-lagu itu yang mendukung untuk pengembangan kegiatan ini. Ketika kita melakukan itu, sebenarnya kita tidak hanya bekerja sama dengan
DP3KB atau yang lainnya tidak hanya sebatas itu, tapi kita juga melakukan dari lembaga-lembaga di luar, contohnya dari sastra pelataran yang pada waktu itu kita undang ke madrasah, kemudian tampil bersama dengan kita. Kolaborasinya adalah dengan MAN 1 Bojonegoro, khususnya pada waktu itu kita khususkan dengan SSK. Oh, seperti itu. Berarti untuk pengembangan dari SSK itu tidak hanya dari materi tadi yang jenengan sebutkan waktu awal tadi adalah tentang menjauhi narkoba dan sebagainya, tapi juga menghasilkan seperti di seni musik seperti itu Pak. Jadi menelurkan lagu-lagu terkait kependudukan ngerti. Untuk setelah ini mungkin adakah rencana dari Sekolah Siaga Kependudukan ini di MAN 1 Bojonegoro, adakah rencana selanjutnya untuk mengembangkan SSK ini Pak? Insya Allah ada, dan kita sudah memantapkan untuk SSK Paripurna. SSK Paripurna. Ya, SSK Paripurna yang akan kita ikuti. Dan yang luar biasa, ternyata yang setelah dibanding ke kita mereka juga ikut. Oh, berarti menjadi tantangan menjadi tantangan tersendiri. Jadi kita kadang-kadang sampai kita harus menjadi lebih baik. Kenapa? Karena mereka yang belum menerima Wirakarya Kencana aja sudah berani. Artinya kita juga harus lebih berani. Seperti itu Pak. Luar biasa sekali dari MAN 1 Bojonegoro sebagai Sekolah Siaga Kependudukan. Adakah inspirasi dan edukasi dari penghargaan Wirakarya Kencana ini? Inspirasi dan edukasi tetap kita jalankan. Kita di madrasah kita, anak-anak itu punya problem yang datang ke sini berbeda dari masing-masing individunya. Ada di antaranya punya masalah di rumah tangga mereka karena bapak ibunya berpisah, karena faktor ekonomi dan lain sebagainya. Ini selain tugas bapak ibu guru, tugas kepala madrasah dan stakeholder yang ada termasuk komite, anak-anak itu juga bisa mengembangkan laporan itu kepada kami. Kita bareng-bareng merangkul mengembangkan mereka, tentu dengan pendampingan dan lain sebagainya. Ingat, anak-anak kita begitu ada masalah, jika mereka tidak bijaksana, bisa jadi adalah alat bullying bagi temannya. Kita hindari itu. Mungkin ada pesan dari Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Bojonegoro yang ingin disampaikan kepada seluruh pendengar yang ada di podcast ini. Monggo Bapak. Ini sulit kalau memberi pesannya. Sulit. Sulit. Tapi dayunglah perahu itu sekali dua kali, tapi kalau bisa sekali bisa melampaui beberapa pulau. Artinya ketika kita melakukan satu kegiatan, bukan hanya satu titik yang kita jadikan titik kulminasinya yang kita lampaui, tetapi ada beberapa titik yang harus kita lampaui. Artinya dengan SSK kita bisa sehat, dengan SSK kita punya rencana, kemudian dengan teknologi kita bisa mengembangkan semua yang ada di madrasah ini. Hari ini kita insya Allah semuanya ada. Pesantren madrasah ada, kemudian PTSP ada, pelayanan terpadu satu pintu, kemudian perpustakaan digital ada, pramuka juga sudah luar biasa, menyabet beberapa penghargaan. Bahkan siswa kita sudah berangkat ke Thailand mewakili Indonesia untuk itu. Jadi jangan hanya bertumbuh pada satu titik untuk mengembangkan titik itu saja, tapi tumbuhan satu titik itu bisa melebar kemana-mana. Yang penting prestasi guru, prestasi siswa. Terakhir, hari ini 2 guru kita juga menang dalam lomba menulis dan membaca puisi Kinanti dalam masa pandemi. Siswa kita juga berprestasi meraih beberapa lomba, dan itu bisa kita lihat catatannya di madrasah ada lengkap. Maka dengan bergabung dengan kami, insya Allah semuanya akan kita upayakan maksimal, tentu dengan minat bakat, dengan kemampuan anak masing-masing. Pendanaan negara sudah menyediakan. Kemudian jika tidak cukup, maka kita akan minta bantuan dari komite dan lain sebagainya. Insya Allah niat baik akan berbuah baik. Luar biasa sekali dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Bojonegoro. Kita harus memulai hari ini dengan kalimat Bismillah untuk memulai semuanya lebih baik, dan termasuk membuka podcast hari ini. Berarti kita harus bersama ini Bismillahnya. Siapa? Ayo, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak. Sekian dari kami podcast Mansaro TV. Terus belajar, cerdaskan diri, raih prestasi yang cemerlang.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.